Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Syarafina, NIM 1906200058. Nah, di sini saya akan membahas tentang memori jangka pendek untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi kognitif. Nah, baik, yang pertama saya akan membahas tentang model memori ganda. Memori ganda ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada model memori William James, yang kedua ada Rook dan Norman, dan yang ketiga ada Atkinson dan Sirvin. Baik, model memori ganda yang pertama ada model William James. William James membagi memori menjadi 2. Yang pertama ada memori langsung, immediate memory, disebut sebagai memori primer, primary memory. Memori ini mirip tetapi tidak identik dengan memori jangka pendek atau STM, short-term memory. STM ini bekerja secara sadar dan menayangkan peristiwa yang pernah dialami. Nah, yang kedua itu ada memori tidak langsung atau indirect memory, disebut sebagai memori sekunder. James mengatakan bahwa memori sekunder ini sebagai salah satu tempat penyimpanan informasi yang gelap, seperti pengalaman yang pernah terjadi pada manusia. Memori ini disebut sebagai LTM, long term memory, karena memori ini bersifat permanen. Saya akan menjelaskan cara kerja model memori William James. Nah, item informasi atau stimulus itu yang pertama akan masuk ke memori primer. Di memori primer ini terjadi 2 kemungkinan. Yang pertama, jika item informasi tersebut diulang berkali-kali, maka item tersebut akan masuk ke memori sekunder. Dan di sana ingatan itu akan permanen. Dan kemungkinan kedua adalah jika item informasi yang masuk di memori primer tersebut tidak diulang saja, maka item informasi tersebut hanya berada pada memori primer dan item informasi tersebut akan terlupakan. Yang kedua ada model memory Rook dan Norman. Mereka mengembangkan metafor kotak-kotak di kepala, boxes in the head. Mereka mengatakan bahwa memori ini sebagai diagram flowchart. Jadi mereka mengembangkan model memori dualistik yang mencakup memori sekunder dan memori primer. Mereka hanya mengembangkan kembali model memori primer James William. Nah, memori primer merupakan memori jangka pendek yang diketahui memiliki kapasitas yang sangat terbatas, sehingga hilangnya informasi di dalam memori itu bukan hanya karena tidak diulang, namun karena item-item baru yang menimpa item lama sehingga ruang penyimpanan di dalam memori kita itu penuh. Sebagai salah satu contoh adalah ketika kita disuruh untuk menghafal nomor handphone seseorang. Kita udah ingat 0823 segini. Namun saat kita mengulang kembali nomor itu, hanya akhiran nomor tersebut yang kita hafal. Itu terjadi karena item-item baru yang masuk sehingga menimpa item lama. Nah, model memori ganda yang ketiga itu ada model Atkinson dan Sirvin. Mereka mengemukakan model memori yang disusun berdasarkan gagasan bahwa struktur memori itu bersifat stabil dan proses kontrol memori itu berupa faktor yang tak tetap. Atkinson dan Sirvin ini meminjam konsep dualistiknya Rook dan Norman. Mereka mengemukakan istilah memori itu untuk mengacu pada data yang disimpan, sedangkan istilah store mengacu kepada penyimpanannya. Atkinson dan Sirvin mengatakan informasi dalam jangka pendek itu dapat ditransfer ke jangka panjang, namun ada beberapa informasi yang tertinggal di jangka pendek dan dalam beberapa menit itu dapat hilang. Menurut saya, model Atkinson dan Sirvin ini sama dengan model memori ganda James William, di mana setelah informasi itu tertransfer ke memori primer, maka di situ akan terjadi 2 kemungkinan. Jika informasi tersebut selalu diulang-ulang, maka informasi tersebut akan menuju ke memori sekunder, dan di sana informasi tersebut permanen.
Sedangkan jika tidak terjadi pengulangan pada memori primer, informasi tersebut akan terlupakan. Nah, materi selanjutnya ada tentang memori jangka pendek. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu dukungan neuroscience kognitif, dan yang kedua ada model memori kerja. Memori jangka pendek. Kapasitas STM atau short-term memory itu sangat kecil, namun sangat besar perannya dalam memori. Tempat kita memproses stimulus yang berasal dari lingkungan. Nah, sejumlah gagasan yang mendukung keberadaan memori jangka panjang dan jangka pendek ini ada dua. Yang pertama itu pengamatan sehari-hari kita, yang menunjukkan sejumlah ingatan itu kadang ada yang bisa kita ingat hanya sebentar, dan ada hal lain yang bisa kita ingat dalam waktu yang lama. Nah, yang kedua ada eksperimen psikologis yang menunjukkan bahwa pengambilan sejumlah informasi dalam memori adalah karakteristik kinerja memori jangka pendek, sedangkan pengambilan sejumlah informasi yang lain dalam sistem kerja memori jangka panjang. Dukungan neuroscience kognitif. Nah, penemuan neuropsikologis menunjukkan bahwa kedua penyimpanan memori, baik itu memori jangka panjang dan memori jangka pendek itu memiliki letak yang berbeda pada struktur otak manusia. Nah, ada sebuah kasus seorang pria bernama HM, penderita epilepsi. Ia menjalankan operasi pemotongan bagian lobus temporal sebagai prosedur medis untuk mengurangi sindrom epilepsi yang ia derita. Setelah dia operasi, ia mengalami amnesia dan gak mampu menyimpan informasi di LTM-nya atau memori jangka panjangnya. Namun, STM-nya bekerja semestinya dan tidak terganggu sedikit pun. Ia dapat mengenali wajah baru, ia dapat mengingat nama baru, namun hanya dalam waktu singkat dan hanya beberapa menit. Setelah itu, informasi tersebut akan terlupakan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa lobus temporal yang telah diangkat saat operasi itu adalah tempat penyimpanan LTM, long term memory, atau penyimpanan jangka panjang. Sedangkan lobus parietal adalah tempat penyimpanan STM, short term memory, atau memori jangka pendek. Model memori kerja. Nah, model memori kerja didefinisikan secara konseptual sebagai tipe meja kerja secara konstan yang dapat mengubah, mengombinasi, dan memperbarui informasi baru dan informasi lama. Nah, model memori kerja ini menyanggah bahwa pandangan bahwa STM, short term memory atau memori jangka pendek itu hanya sekedar suatu kotak di kepala lalu dikirim ke LTM, long term memory atau memori jangka panjang, atau hanya lenyap begitu saja. Nah, Badley mengatakan bahwa rentang kerja memori itu ditentukan oleh kecepatan kita mengulang informasi tersebut. Informasi yang masuk ke STM atau short term memory, jika terjadi pengulangan dalam waktu cepat, maka akan tertransfer ke LTM, long term memory atau memori jangka panjang. Namun jika rentang kerjanya lama, maka memori tersebut hanya akan berada di memori jangka pendek. Baik, selanjutnya ada kapasitas STM. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada STM chunking dan yang kedua ada LTM chunking. STM chunking. Chunking adalah metode atau cara kerja otak dalam memproses informasi agar dapat dengan mudah dikenali. Metode chunking ini ialah mengubah huruf-huruf menjadi unit kata yang bermakna, dan dalam memproses informasi dalam jumlah banyak agar nggak terjadi kemacetan. Chunking ini berawal dari pernyataan Miller yang menyimpulkan bahwa STM, short term memory atau memori jangka pendek, hanya memuat 7 unit informasi. Nah, di sini cukup dengan menyebut awalan kalimat saja dari tiap poin, kita dapat menghubungkan menjadi sebuah kalimat. Contohnya saja, saat dulu kecil, kita main Mijiku Hibiniu. Nah, dengan menyingkat dengan Mijiku Hibiniu, kita udah tahu kata selanjutnya. Mi adalah merah, Ji adalah jingga, U adalah ungu. LTM dan chunking. Nah,
Hubungan LTM dan cangking ini diilustrasikan dengan sangat baik dalam sebuah eksperimen Bohr pada tahun 1970. Di dalam eksperimen tersebut, partisipan diminta untuk membaca suatu rangkaian huruf dan selanjutnya mengingat kembali huruf tersebut. Ditemukan bahwa para partisipan lebih mudah mengingat unit cangking yang terdiri atas huruf-huruf bila digabungkan memiliki makna. Pembahasan selanjutnya ada penyajian informasi dalam STM, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada auditorik, yang kedua ada visual, dan yang ketiga ada semantik. Yang pertama ada sandi auditorik, STM, short term memory atau memori jangka pendek. Memori jangka pendek ini tampak beroperasi menggunakan sandi auditorik, meskipun informasi tersebut dari sandi non-auditorik seperti stimulus visual. Contohnya saja saat ada pertanyaan tentang ada berapa jumlah kamar di rumahmu. Lalu secara tak sadar kita menggunakan sandi visual kita, yakni kita melihat ada berapa kamar di rumah kita, dan kita menghitung dan melaporkan jawaban tersebut ke sandi auditorik. Nah, metode penyajian yang paling dominan di dalam penyajian sandi adalah metode penyajian sandi auditorik ini. Yang kedua ada sandi visual. Posner dan kawan-kawan menyajikan huruf yang berpasangan dalam 3 mode. Yang pertama ada pelafatan dalam bentuk yang sama. Contohnya A besar dengan A besar dan A kecil dengan A kecil. Yang kedua ada pelafatan yang sama dalam bentuk yang berbeda. Contohnya huruf A besar digabungkan dengan A kecil. Dan yang ketiga ada pelafatan dan bentuk yang sama. Contohnya A besar dan B besar digabung dan A kecil dan B kecil digabung. Nah, dari sini Posner dan kawan-kawannya menyimpulkan bahwa partisipan memerlukan waktu yang lebih lama untuk merespon pasangan huruf yang memiliki pelafalan yang sama, namun bentuknya berbeda dibandingkan merespon dengan pelafatan yang sama dan bentuk yang sama. Contohnya saja, seseorang dapat merespon dengan cepat huruf yang bentuknya sama dan lafadznya sama. Contohnya saja A besar dengan A besar, tapi tidak dengan pelafatan A besar dengan B kecil. Yang ketiga ada sandi semantik. Wincast dan kawan-kawannya melakukan eksperimen berdasarkan konsep inhibisi proaktif atau PI, yakni sebuah fenomena ketika kemampuan mengingat itu dihambat oleh adanya hubungan semantik antara daftar yang sedang diingat dengan daftar sebelumnya. Contohnya itu ketika seorang disuruh mengingat sebuah daftar kata yang tergabung dalam kategori buah, mereka akan mengingat 90%. Namun ketika mereka diminta kembali untuk mengingat daftar kedua yang merupakan daftar yang sama dengan kategori nama buah, mereka hanya mengingat 30%. Di sini kemampuan mengingat akan terus berkurang. Baik, selanjutnya saya akan membahas contoh kasus memori jangka pendek. Saya akan mengambil kasus seorang wanita bernama Judy berusia 39 tahun. Ketika sedang mengendarai mobil, Judy seperti mendengar dentuman keras pada bagian kepalanya. Ia pun tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter memeriksa dan memvonis bahwa Judy terkena stroke, di mana Judy mengalami amnesia. Ia tidak bisa mengingat kejadian masa lalunya. Nah, gejala stroke yang signifikan itu seperti lemas, kehilangan penglihatan, dan kesulitan bicara. Namun, gejala ini tidak terjadi pada penderita stroke ringan. Penderita stroke dapat mengalami kehilangan ingatan jangka pendek. Seperti yang sudah kita ketahui, stroke ini kan terjadi akibat adanya pembuluh darah yang tersumbat atau pembuluh darah yang pecah pada bagian otak, sehingga aliran darah ke otak itu terhenti dan menyebabkan terjadinya gangguan fungsi otak. Nah, di sini gangguan pada bagian otak yang dialami Judy adalah di bagian lobus temporalnya, di mana Judy tidak bisa mengingat kejadian masa lalunya. Gangguan ini disebut dengan demensia, di mana
kondisi neurologis yang ditandai dengan penurunan daya ingat. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.